Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kembali hadir Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital bersama Ibu Siti Fauzia Listiawati. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi ke-6, yaitu materi membuat slide presentasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya paparkan presentasi tentang materi membuat slide presentasi berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang diperhatikan dalam membuat slide presentasi. Yang pertama adalah slide yang bersambung. Penyampaian gagasan di dalam slide hendaknya tidak perlu untuk bersambung, karena dapat mempengaruhi fokus dari audiens atau pendengarnya. Jika kepanjangan, pilih poin penting saja. Yang lain bahaslah dalam penjelasan di forum. Hal yang kedua yaitu ukuran huruf dan jumlah kalimat. Untuk ukuran huruf harus disesuaikan. Yang penting tidak menutupi gambar dan tidak menjadi paling menonjol. Nah, jadi sebaiknya tidak terlalu besar sehingga gambar-gambar yang ingin ditampilkan tidak tertutup. Kemudian, sedangkan untuk jumlah huruf dalam satu slide bersifat fleksibel. Semakin ringkas kalimat yang ditampilkan, maka semakin baik slide presentasi tersebut. Buat satu pesan dalam satu slide agar pendengar atau audiens memahami apa yang disampaikan dengan baik. Itu yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, pertimbangan jenis huruf. Jenis huruf tentu mempengaruhi tingkat kejelasan yang disampaikan. Jadi gunakan huruf-huruf yang tegas seperti Arial atau Times New Roman. Jika jenis hurufnya yang banyak gaya, terkesan kekanak-kanakan atau tidak serius ya. Jadi perhatikan jenis huruf, jangan yang terlalu berseni ya, sehingga akan mempengaruhi tingkat kejelasan penyampaian yang akan diberikan. Kemudian, pertimbangan huruf sebaiknya mempertimbangkan kejelasan audiens saat membacanya slide yang disampaikan. Nah, jadi huruf itu harus jelas supaya audiens atau pendengarnya itu dapat membaca dengan baik apa yang kita sampaikan. Yang keempat, menggunakan bullet point. Bullet ini adalah penanda di awal tulisan. Nah, seperti ini. Ini adalah bullet ya. Salah satu dari bullet, ada yang bulat. Penyampaian gagasan materi, pendapat dalam slide biasanya kita sampaikan dalam bentuk poin-poin. Maksudnya agar audiens atau pendengar mudah memahami gagasan yang kita sampaikan. Namun sebaiknya juga mempertimbangkan jumlah poin yang disampaikan. Jika terlalu banyak jumlah poinnya, tentu akan menjadi sulit untuk dipahami. Selain itu, faktor keperluan juga menjadi pertimbangan. Jadi bulet-bulet ini tidak terlalu banyak. Jadi secukupnya ya, seproporsionalnya. Nah, ini yang terakhir yaitu penggunaan singkatan.
Penyampaian gagasan menggunakan PowerPoint berbeda dengan buku cerita atau novel karena keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki. Solusi yang paling sering diambil dengan menggunakan singkatan, namun yang menjadi permasalahan tidak semua pendengar atau audien memiliki pemahaman yang sama. Maka seharusnya kita menggunakan singkatan yang lazim dan sering digunakan oleh umum. Jadi jangan menggunakan singkatan yang audien itu tidak paham ya. Nah, jadi penyampaian seperti coba dilihat di depan sini, ini adalah slide-nya. Jadi tidak banyak tempatnya. Jadi bisa menggunakan singkatan tetapi harus yang lazim dan umum. Nah, demikian informasi materi ke-6, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita membuat slide presentasi. Apabila belum paham, silahkan bertanya di WA grup belajar kita. Selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar melalui jarak jauh. Nah, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.